Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Indriani, NIM 2019-33117. Di sini saya akan mereview tentang modul yang telah saya buat, yang berjudul Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri, subtema 3, Lingkungan Sekolahku, untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 SD atau MI. Terus di sini ada disusun oleh saya sendiri, Feti Indriani, dan di sini terdapat kolom nama kelas, nomor absen siswa. Terus di sini ada praktek. Yang pertama ada ucapan salam, yang kedua ada puji syukur, terus yang ketiga ada tujuan pembuatan modul, terus ada kelebihan pembuatan modul, terus ada juga ucapan terima kasih yang pertama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menulis modul ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu tercinta. Terus yang ketiga ada ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ifai MPD, terus teman-teman seperjuangan, dan juga tak lupa para pembaca yang budiman. Terus ada ucapan permintaan maaf apabila ada kesalahan, dan yang terakhir, semoga modul ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Terus di sini juga ada daftar isi yang terdiri dari halaman sampul, prakata, daftar isi, peta konsep, tujuan pembelajaran, KI, KD, petunjuk belajar, kegiatan pembelajar. Di sini saya di sini terdapat 6 bahan pembelajaran. Yang pertama ada membaca, tujuan pembelajaran dari membaca, metode pembelajarannya bagaimana, petunjuk belajar, uraian materi, evaluasi, dan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu kosakata. Sebabnya juga sama seperti halnya kegiatan belajar membaca, ada tujuan, metode, petunjuk belajar, uraian materi, evaluasi. Terus yang ketiga ada struktur. Sebabnya juga sama. Terus yang keempat ada menulis, kelima ada pragmatik, terus yang terakhir ada apresiasi sastra. Dan di sini saya memberikan lampiran RPP. Terus di sini dapat peta konsep. Peta konsep dari tema 6 subtema 3. Di sini bahan pembelajaran berbicara terdiri dari membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan juga apresiasi sastra. Tujuan pembelajarannya yaitu di akhir nanti siswa diharapkan mampu membaca cerpen dengan baik. Siswa mampu menceritakan kembali isi cerita, siswa mampu belajar kosakata, siswa mampu memberikan nama pada gambar, siswa mampu menarik dan mengucapkan kembali sesuai dengan model guru, siswa mampu menjelaskan manfaat menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, siswa mampu menceritakan kegiatan lingkungan kebersihan secara tertulis dan lisan, siswa mampu bermain peran dan baik, siswa mampu menganalisis ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan memberikan pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Terus ada juga siswa membacakan puisi dengan baik dan benar, siswa mampu menyampaikan makna yang terkandung dalam puisi, dan yang terakhir siswa mampu memiliki kepuasan dan kesenangan dalam berbicara. Terus di sini terdapat kompetensi inti, di mana kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan. Ada 3 titik: memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah. Dan di sini juga berkaitan dengan kompetensi dasar atau KD. Ada 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Dan di sini juga terdapat petunjuk belajar.
ada petunjuk belajar bagi peserta didik dan juga ada petunjuk belajar bagi guru. Terus di sini juga terdapat merupakan kegiatan inti dari sebuah modul ini, yaitu kegiatan belajar. Yang pertama ada membaca. Tujuan kegiatan pembelajaran membaca, siswa mampu membaca cerpen. Terus ada siswa mampu menceritakan kembali isi cerita. Di sini saya menggunakan metode menceritakan kembali. Petunjuk belajarnya, siswa membaca cerpen yang berjudul Lingkungan Sekolah Bersih, Sehat, dan Asri. Terus guru membimbing siswa membaca cerpen. Terus yang terakhir siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan di sini saya sudah sajikan lingkungan sekolahku bersih, sehat, dan asri. Di sini juga terdapat gambar dan evaluasinya. Ketika siswa sudah membaca cerpen yang berjudul Sekolahku Bersih, Sehat, dan Asri, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang judul, manfaat jika kita berada di lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri, dan siswa mampu menceritakannya kembali. Terus kegiatan yang kedua ada kosakata. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu belajar kosakata. Di sini saya menggunakan metode menjawab pertanyaan. Petunjuk belajarnya yang pertama, guru mengambil beberapa kata dari bacaan cerpen yang telah saya sajikan. Terus siswa diminta untuk mencari arti kata dan mencari lawan katanya. Terus urian materinya itu cerpen Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri yang telah saya sajikan sebelumnya. Terus di sini ada evaluasi, ayo berlatih. Siswa akan mengartikan beberapa kata ini dan lawan kata ini. Bersih, sehat, asri, kotor, itu lawan katanya bagaimana. Terus kegiatan belajar yang ketiga ada struktur. Tujuan kegiatan pembelajarannya, siswa memberikan nama pada gambar. Terus yang kedua, siswa mampu meniru dan mengucapkan kembali sesuai dengan model guru. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran lihat ucap dan metode SAS atau yang biasa disebut struktural analitik sintaktik. Terus di sini ada petunjuk belajar. Guru memperlihatkan benda atau gambar tentang alat kebersihan. Terus siswa menjawab nama dari gambar tersebut. Dan guru mengucapkan sebagian atas seluruh kata dari gambar yang disajikan dengan intonasi yang tepat. Kemudian siswa mampu menyimak dengan teliti. Terus siswa bisa mengucapkan kata kembali dan menirukan sesuai dengan model guru. Terus uraian materinya, siswa diharapkan mampunya kembali cerpen tentang lingkungan bersih, sehat, dan asli yang telah saya sajikan sebelumnya juga. Terus tersebut kita bisa mengenali alat-alat kebersihan seperti sapu ijuk, sapu lidi, pengki, dan lain sebagainya. Dalam materi ini kita akan belajar tentang struktur dalam bahan pembelajaran berbicara menirukan ucapan yang diucapkan oleh guru. Misalnya alat pel. Kalimatnya itu alat pel, katanya alat pel, terus suku katanya alat pel, terus hurufnya ada A, L, A, T, P, E, L. Terus di sini ada evaluasi, siswa mampu, ayo berlatih. Ayo ucapkan kembali nama dari gambar di bawah ini. Dan di sini siswa mampu memberikan nama pada benda ini, terus kalimatnya itu gimana, terus katanya itu gimana, suku katanya gimana, terus huruf dari nama benda tersebut itu penyajiannya bagaimana. Terus kegiatan belajar yang keempat yaitu ada menulis. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan manfaat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Siswa mampu menceritakan kegiatan kebersihan lingkungan secara tertulis dan secara lisan. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran memberikan. Petunjuk belajarnya, siswa mengingat tentang cerpen yang telah saya sajikan sebelumnya juga. Kemudian siswa menjawab pertanyaan, guru memperlihatkan beberapa gambar yang sering berkaitan dengan siswa tentang kebersihan lingkungan. Terus siswa menceritakan rangkaian kegiatan secara tertulis dan lisan. Uraian materinya itu cerpen yang telah sajikan saya sebelumnya. Terus evaluasinya, ayo menulis. Dari cerita pendek lingkungan bersih, sehat, dan asri, apa saja kan manfaat yang dapat dari Afan selama membersihkan lingkungan. Terus di sini
siswa akan mengamati beberapa gambar ini, tulis diceritakan rangkaian gambar di atas dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Kemudian bacalah hasil ceritamu dengan suara yang jelas. Terus kegiatan belajar yang kelima yaitu ada pragmatik. Berjalan kegiatan pembelajarannya, siswa mampu bermain peran dengan baik, siswa mampu menganalisis ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran bermain peran dan metode percakapan. Terus di sini ada petunjuk belajarnya. Guru menyajikan cerpen, kemudian siswa diminta bermain peran bersama guru. Terus di sini setelah bermain peran, siswa diminta menganalisis ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Dan di sini uraian materinya saya telah sajikan cerita tentang lomba kebersihan taman kelas tercantik yang diperankan oleh Siska dan Rasya. Dan di sini juga terdapat taman setelah melakukan kebersihan lingkungan sekolah yang akan menghasilkan taman kelas yang bersih dan cantik. Terus evaluasinya yaitu ayah bermain peran. Setelah bermain peran, siswa mampu menggarisbawahi mana ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk menggunakan penggaris dengan dibimbing oleh guru. Terus yang terakhir, kegiatan belajar apresiasi sastra. Tujuannya yaitu siswa membacakan puisi dengan baik dan benar, siswa mampu menyampaikan makna yang terkandung dalam puisi dengan bahasa yang sederhana, dan yang terakhir, siswa mampu memiliki kepuasan dan kesenangan dalam berbicara. Di sini saya menggunakan metode parafrase. Sedangkan petunjuk belajarnya, siswa mampu membaca puisi yang berjudul Sekolahku dalam bentuk lisan. Terus puisi diekspresikan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa. Terus guru membimbing dan memberikan arahan membacakan puisi kepada siswa. Dan yang terakhir, setelah membaca puisi, siswa dihadapkan menjawab pertanyaan dari guru. Uraian materinya, di sini saya sudah menyajikan puisi yang berjudul Sekolahku, ya seperti ini. Terus evaluasinya, apa judul puisi tersebut? Jelaskan makna yang terkandung dalam puisi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaanmu setelah membacakan puisi di depan kelas? Terus di sini yang tahap terakhirnya ada lampiran rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Ini ada satuan pendidikannya, kelas semester, tema, subtema, mata pelajaran, alokasi waktu, pembelajaran keberapa. Dan di sini ada KI, KD, tujuan pembelajarannya bagaimana. Materi pelajarannya yaitu tentang cerpen, mampu menceritakan kembali isi cerita, belajar tentang kosakata, memberikan nama pada gambar, menirukan dan mengucapkan kembali sesuai dengan model guru, menjelaskan manfaat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, menceritakan kegiatan kebersihan lingkungan secara tertulis dan lisan. Terus belajar tentang bermain peran, menganalisis ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Dan juga membacakan puisi dengan baik dan benar. Terus belajar tentang menyampaikan makna yang terkandung dalam puisi. Dan yang terakhir, memiliki kepuasan dan kesenangan dalam berbicara. Di sini ada pendekatan dan metode pembelajarannya. Pendekatannya yaitu scientific, strateginya cooperative learning, dan tekniknya example dan non-example. Metodenya ada yang menceritakan kembali, menjawab pertanyaan, lihat ucap, sas, memberikan, bermain peran, percakapan, dan parafrase. Dan di sini ada kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluannya seperti ini. Dan menggunakan alokasi waktu kurang lebih 10 menit ya. Dan yang kedua ada kegiatan inti dari bahan pembelajaran berbicara, ada kegiatan membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan juga apresiasi sastra yang membutuhkan alokasi waktu kurang lebih 20 menit. Dan kegiatan terakhirnya yaitu kegiatan penutup
yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Dan yang terakhir ada sumber dan media. Sumber dan medianya dari cerita pendek yang telah saya buat tadi dengan 2 judul. Terus ada gambar kamera asli, terus ada benda-benda alat kebersihan sekolah. Ya, cukup sekian review presentasi tentang modul yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.